Selamat datang kembali semuanya di Blender, membuat model 3D bergaya kursus. Dan disinilah kita tinggalkan baik-baik saja. Jadi sekarang kita sudah benar-benar. Saya telah membuka ini di Blender 4,1 Alpha. Seperti yang Anda lihat, dan sekarang yang ingin saya lakukan adalah saya hanya ingin pergi dengan cepat melalui EVE. Mesin render EVE baru jadi. Salah satu masalah yang akan Anda miliki, tekstur langit tidak akan berhasil. Untuk mesin render EVE baru, saya tidak tahu mengapa itu, tapi ternyata belum berfungsi. Mungkin itu akan bekerja di bagian yang lebih baru, versi Blender, tapi untuk saat ini tidak. Tapi satu hal yang ingin kamu lihat adalah itu. Mesin render EVE yang baru luar biasa. Sebenarnya pencahayaan benar-benar sangat menakjubkan. Jadi mari kita datang pertama-tama ke EVE yang lama. Jadi kita punya di sini warisan EVE. Sekarang, karena saya benar-benar membawa ini, kami memiliki dua EVE di sini. Saya sebenarnya tidak harus naik ke. Anda tahu beberapa orang suka di YouTube, di mana Anda harus pergi ke preferensi, dan Anda perlu membawa tambahan pengembang. Dan kemudian, setelah Anda mendapatkan tambahan pengembang, Anda akan berakhir dengan eksperimental. Dan dari sini, Anda perlu mengatur all. PB baru yang Anda dapatkan, hanya debug EVE di sini. Anda tidak punya apa-apa lagi di sini. Jadi ketika saya sudah mengunduh ini, S sebenarnya langsung naik. Jadi mari kita taruh di EVE Legacy dulu. Akan mengambil mungkin sedikit waktu hanya untuk memuat semua itu. Anda tahu emisi dan semua shader itu. Jadi biarkan itu dimuat, dan setelah dimuat, Anda akan melihat perbedaan antara Kamu tahu mesin EVE ini? Warisan mesin EVE lama dan mesin EVE baru. Jadi mari kita lihat apakah itu benar-benar akan muncul. Ya, saya harus membakar tampilan yang diberikan terlebih dahulu. Baiklah. Render view compiling set, biarkan dimuat. Dan kemudian setelah ini selesai, kita benar-benar bisa masuk dan benar-benar memasang EVE lainnya. Dan kemudian Anda akan melihat perbedaannya. Kita bisa melihat saat ini adalah EVE lama. Kita dapat melihat bahwa kita memiliki oklusi ambient. Kami telah menempatkan yang kami memiliki refleksi ruang layar. Tapi pencahayaan sebenarnya di sini tidak begitu bagus. Itu sangat datar. Tidak benar-benar memberikan banyak detail di sana. Tetapi jika kami masuk dan kami memasang EVE baru, jadi mari kita klik itu. Anda akan melihat sekarang kita punya yang besar. Perbedaan besar dalam bagaimana ini benar-benar menyala lagi. Tekstur langit kami tidak berfungsi untuk ini. Tapi yang sebenarnya bisa kita lakukan adalah datang ke skeleton kami dan kami benar-benar dapat memakai ini. Dan kemudian kita bisa melihat sekarang kita benar-benar sampai di suatu tempat. Sekarang kita juga bisa, saya pikir, nyalakan ini sedikit. Nyalakan lampu sebentar lagi. Kami juga punya tempat yang Anda lewatkan lewat di sini. Aku bertanya-tanya, apakah aku untuk benar-benar ingin main-main dengan itu? Saya pikir saya hanya akan menarik cahaya ini masuk. Sedikit turun seperti itu. Saya juga akan masuk benar-benar memeriksa yang ini juga. Apa yang saya cari? Ya begitulah, itu seperti menurunkan cahaya. Seperti itu, sehingga kita bisa memiliki sesuatu seperti itu. Tapi poin utama dari semua ini adalah, lihat betapa bagusnya pencahayaan sebenarnya di EVE baru. Saya akan benar-benar pergi ke EVE baru. Dan kamu juga bisa melihat bahwa kita tidak punya tempat di dekat sebanyak jenis opsi untuk dipilih.
Kami tidak punya misalnya inklusi ambien. Kami sepertinya tidak punya apa-apa untuk ruang layar. Refleksi jadi. Meskipun saya pikir, seperti IV baru ini, sedikit pengubah permainan. Satu hal yang baik tentang itu adalah, jika saya masuk dan hanya letakkan di bingkai putih dan kemudian pergi ke render. Citra render. Anda akan melihat bahwa siklus render memakan waktu 1 menit 20. Sesuatu seperti itu. Mari kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mesin render EV. Dan ini dia. Jadi Anda bisa melihat meskipun terlihat sangat kusam pada itu. Kamu bisa melihat, itu hanya karena kami tidak memiliki pengaturan yang ringan. Tapi apa yang bisa kamu lihat di sana? Betapa bagusnya pencahayaan yang sebenarnya. Dan saya punya waktu kurang dari 4 detik. Jadi Anda dapat melihat mengapa itu mungkin benar-benar menguntungkan bagi diri sendiri. Untuk benar-benar menggunakan mesin render ini oke. Jadi sekarang kita akan benar-benar menutupnya. Dan kemudian, apa yang akan saya lakukan sekarang adalah kembali versi Blender lama. Karena kami akan menggunakan render siklus Blender untuk merender citra kita. Dan Blender pada titik ini, 4,1 mikrometer. Tidak bekerja 100%, tetapi di masa depan itu akan menjadi. Jadi jika Anda ingin merender dengan EV baru, saya yakin di masa depan, ketika Anda mengambil kursus ini, Anda akan dapat melakukannya atau melakukannya lebih cepat. Tapi saya merekomendasikan masih pada tahap ini. Meskipun Anda bisa mendapatkan EV terlihat sangat bagus dan hal-hal seperti itu, saya masih merekomendasikan pada tahap ini untuk render profesional untuk menggunakan siklus. Dan siapkan semuanya di sekitar siklus. Karena hal lainnya adalah, kamu perlu mengubah banyak hal. Misalnya ada banyak bayangan. Karena itu tidak akan berhasil dalam kedua siklus Evian. Dan tekstur langit. Pernahkah kamu melihat tidak berfungsi dalam kedua siklus Evian UR? Dan terkadang beberapa HDR. Mereka tidak terlihat cocok di EV. Mereka terlihat jauh lebih baik dalam siklus. Tapi saya pikir untuk yang terbaik secara keseluruhan render sekarang lebih baik menggunakan siklus. Jadi kita akan membuka Blender lama sekarang. Jadi di sini, kita kembali ke Blender lama. Dan Anda dapat melihat bahwa ini adalah Blender 4.0 beta. Dan umumnya, beta lebih jauh daripada alpha. Jadi kita bisa melihat itu adalah 4.1 alpha. Jadi ini beta. Yang berarti ini cukup stabil. Baiklah, jadi sekarang kita sudah melakukannya. Kita perlu membahas sekarang beberapa hal lain. Jadi pertama-tama mari kita masukkan ini ke dalam siklus. Mesin render dan kemudian apa yang ingin saya lakukan adalah hanya ingin menunjukkan satu hal lagi yang benar-benar dapat Anda lakukan. Jadi jika Anda turun di sisi kanan, Anda akan memiliki sesuatu yang mengatakan manajemen warna. Dan jika saya gulir ke bawah, Anda dapat melihat bahwa kami memiliki tampilan. Jadi apa yang sebenarnya kita miliki di sini adalah dua penampilan. Salah satunya benar-benar AGX. Sehingga Anda dapat melihat di mana tertulis lihat transformasi. Dan ini adalah tampilan baru yang sebenarnya untuk Blender 4. Dan ini memberi Anda saturasi yang jauh lebih baik. Terkadang memberi Anda hasil pencahayaan yang lebih baik. Tergantung pada apa Anda benar-benar akan merender. Sekarang saya akan menyalakan ini untuk memfilmkannya. Karena saya menemukan jika saya merender sesuatu yang bergaya hiper dengan cara ini, saya ingin tampilan tertentu, tetapi ingatlah,
Jika Anda melakukan sesuatu dengan realisme, AGX adalah jalan yang harus ditempuh. Dan sebagai cara lebih dan lebih dengan AGX, sebenarnya di kursus mendatang, saya pikir kita sebenarnya mungkin akan pindah ke AGX daripada shooting. Tepat pada saat ini, saya mengerti filmnya membuat sedikit lebih baik. Jadi pada dasarnya, untuk meringkas AGX, pada dasarnya memberi Anda lebih banyak rentang dinamis, tidak hanya pencahayaan, tetapi juga tekstur dan warna. Sehingga Anda dapat melihat misalnya untuk adegan realistis. Itu benar-benar akan benar-benar sangat membantu dalam kepercayaan itu. Oke. Jadi sekarang mari kita beralih ke Bill Nick. Jadi sekarang Anda dapat melihatnya benar-benar menonjolkan warna kuning itu dalam warna kami yang sebenarnya. Jadi itu terlihat. Saya tidak yakin apakah itu terlihat lebih baik saat ini atau tidak, tapi kami akan main-main dengan itu. Hal lain yang dapat Anda lakukan setelah Anda memasang film kasih, saya hanya akan benar-benar menghemat pekerjaan saya. Jadi kita tidak mengalami crash atau semacamnya. Dan kemudian, apa yang akan saya lakukan adalah yang dapat Anda lakukan adalah Anda dapat menempatkan ini di kontras tinggi, dan Anda akan melihat sekarang benar-benar menonjolkan semua warna itu dalam pemandanganmu. Sebenarnya, jika Anda benar-benar kembali dan Anda memakai ini di non, Anda akan melihat perbedaan besar dalam tampilannya yang sebenarnya. Jadi aku akan menempatkan milikku. Anda juga dapat mengenakan kontras yang sangat tinggi. Jadi kamu bisa melihat kontras yang sangat tinggi kok. Benar-benar mengeluarkan saturasi warna itu. Sekarang mari kita taruh di media. Kontras tinggi sedang seperti itu. Dan saya pikir kita akan baik-baik saja seperti itu. Sekarang hal berikutnya yang ingin saya lakukan adalah saya ingin berbicara tentang komposit sedikit. Jika kita datang ke sisi kanan di sini, dengan 3 lembar kertas semacam ini, apa yang akan Anda lihat di sini adalah semua operannya yang sebenarnya bisa kita buat. Sekarang untuk membuat rendik yang sangat bagus, kita akan membuat ini. Itu akan terlihat sangat bagus untuk itu. Dan saya benar-benar akan menunjukkan kepada Anda apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kita akan pergi dan benar-benar lihat itu sekarang. Jadi yang akan saya lakukan adalah saya hanya akan letakkan ini kembali ke bingkai putih. Dan kemudian, apa yang saya lakukan adalah render cepat lainnya. Jadi perbaiki gambar. Apa yang akan kita lakukan adalah, kita akan benar-benar masuk dan menyiapkan komposit kita. Setelah kita benar-benar mengeluarkan render ini, jadi kami telah menetapkan ini sekarang menjadi 2000 sampel. Yang berarti lebih rendah dari 4096. Yang berarti akan mencapai sebanyak ini. Jauh lebih cepat dari apa yang dilakukannya sebelumnya. Saya pikir render terakhir kami memakan waktu sekitar 1 menit 31. Menit 40 sesuatu seperti itu. Jadi ini adalah render ujung bawah. Yang berarti kita tidak akan berakhir sebagai. Dengan ketajaman sebanyak itu, tidak akan terjadi. Anda tahu kualitas HD sejati atau semacamnya. Itu akan menjadi render akhir yang jauh lebih rendah. Anda dapat melihat seberapa cepat sekarang itu benar-benar mengambil. Anda dapat melihat waktu akan turun. Dan kita bisa lihat di sini jam berapa waktu yang dibutuhkan. Dan saya pikir itu akan memakan waktu sekitar 45-50 detik. Dan begitulah, kita hampir selesai. Dan kemudian, setelah kami selesai ada render kami. Sekarang kamu bisa melihat, meskipun masih terlihat sangat cantik. Sekarang kami telah menambahkan opsi tersebut. Itu masih tidak benar untuk apa yang ingin kita tanyakan. Jadi yang akan saya lakukan adalah sekarang saya akan menutupnya. Dan kemudian, apa yang saya akan lakukan ke kompas saya.
Jadi tombol ini di sini dan inilah yang akhirnya kita dapatkan. Jadi saat ini, kami tidak memiliki gambar di sini. Jadi mari kita klik dan matikan itu. Dan yang akan saya lakukan akan datang ke sisi kiri. Aku akan menarik ini, seperti begitu. Dan kemudian, apa yang akan saya lakukan bagian ini? Jadi jika saya menekan tombol akhir, mari kita tutup itu. Dan kemudian, apa yang ingin saya lakukan adalah saya ingin menempatkan ini di editor gambar. Menempatkan gambar ke, dan kemudian semua Anda akan mengklik panah bawah ini di sini. Dan ketik render. Dan Anda akan tahu dengan hasil render. Sekarang ini adalah hasil render yang kami miliki. Jadi jika saya memindahkan ini ke sini dan mencabutnya, ini menghilang dan saya pasang kembali. Menghilang apa itu? Artinya ini di sini adalah render saya yang sebenarnya. Dari sini kita bisa, katakanlah masuk dan tambahkan Anda dan saturasi. Jatuhkan itu di sini. Dan sekarang, jika saya masuk dan mengubah O, Anda akan melihat itu mengubah O di sini. Ini seperti pada dasarnya Photoshop dalam Blender. Tapi lebih dari itu, karena memiliki begitu banyak kekuatan untuk berubah, begitu banyak hal berbeda di dalam RC. Jadi saya akan membahasnya pada pelajaran berikutnya. Dengan ini, yang sebenarnya kita dapatkan di sini. Dan kita akan melakukan render lagi. Dan kita akan membicarakan operan itu sekarang. Jadi saat ini, Anda dapat melihat bahwa kami hanya punya satu umpan. Dan itu adalah dasar dari gambar. Sekarang, jika kita hanya mengatur ini di sisi kanan, kita juga bisa memiliki. Semua operan berbeda ini turun di sini. Jadi sangat penting. Semua operan ini turun di sini. Kita benar-benar dapat memiliki dalam adegan kita. Baiklah semuanya, jadi saya harap Anda menikmatinya. Saya harap Anda menikmati bagian terakhir ini. Dan sampai jumpa di yang berikutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa.